Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini Senin 14 Oktober 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain. Dan kita juga akan mengevaluasi dari hari Jumat kemarin sebagai bentuk untuk memperbaiki selalu kualitas trading kita menjadi lebih baik. Belajar banyak dari pengalaman tentu akan sangat berharga untuk kedepannya. Baik, sebelum kita lanjut terlalu jauh, buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bantu untuk mengingatkan teman-teman yang baru untuk selalu lebih berhati-hati dan tidak asal mengambil resiko di dalam menentukan pilihannya ya, karena trading tidak semudah bisnis yang kebanyakan, tetapi tentu sangat membutuhkan pemahaman, pengalaman, dan kesabaran yang luar biasa. Kita akan kembali mereview dulu satu hari Jumat kemarin di XAU ya. Kita perkirakan hari Jumat kemarin masih akan bergerak naik dengan simulasinya kira-kira seperti ini, bergerak naik, ada koreksi kecil, kemudian akan kembali naik lagi ya, bergerak naik sampai di area yang kita tandai ini sebagai area koreksinya. Berada di situ akan memantul kembali kira-kira sampai di warna ungu bawahnya atau sampai berada di support yang kita tandai. Kemudian ternyata kalau kita lihat dia hanya koreksi sampai di area yang kita tandai ini ya. Kemudian kembali bergerak naik. Jadi secara struktur kecenderungannya adalah bergerak naik. Posisi awal kita menempatkan buy di sana 2645.82, kemudian sempat koreksi sampai di sini. Kalau kita menempatkan recovery pada seperti halnya yang kita sampaikan, maka sampai titik terendahnya 2636 tetap masih bisa survive ya, bahkan bisa menutup kerugian dari posisi buy-nya. Bagaimana caranya recovery? Silahkan dibaca kembali, silahkan dipelajari lagi video berkaitan dengan recovery ya, banyak cara. Jadi kita hanya menyajikan, memberikan pandangan, selebihnya, selengkapnya bisa dipraktekkan sendiri sesuai dengan stylenya, sesuai dengan gayanya sehingga lebih nyaman di sana. Kemudian ketika sudah break yang cukup signifikan di sana, kembali lagi hari Jumat bisa range-nya lebih panjang dari hari sebelumnya ya. Kita perkirakan suatu hari Jumat kemarin maksimum itu di area jenuh 2673, ternyata hanya sampai di target yang kedua dan terhenti kemudian sampai pagi di sana. Tidak terlalu jauh dari yang kita perkirakan. Dari yang ada setidaknya kita bisa dapat dua posisi ya, dari posisi buy, kemudian dari koreksinya, kemudian break lagi kita bisa menempatkan posisi kembali. Sekalipun buy-nya ada recovery tetap bisa profit ketika kita betul-betul sudah menerapkan dengan baik manajemen risikonya. Kita lanjut ke euro. Bagaimana euro kemarin di tanggal 11 ya. Oke, perhatikan di euro. Di euro kita perkirakan juga masih akan bergerak naik dengan area tanda ujinya berada di area warna oranye di sana. Ini menjadi area penting yang harus kita perhatikan karena berpotensi akan memantul kembali. Kemudian posisi buy kita tempatkan di 1.09425. Target tentunya tidak jauh dari warna kuning di sana, warna oranye di sana ya, maksimal di 1.09563. Dan berada di sini lebih berhati-hati karena berpeluang memantul kembali.
Dari dua ini pertama kita bisa dapat buy-nya, yang kedua dapat sell-nya di sini ya. Dapat sell-nya kira-kira sampai di target 100 sampai 130 lebih dari cukup ya. Nah, 130 selesai ya. Bukan di sini sell-nya karena sudah bergerak naik. Posisi buy tersentuh, maka sell ini harus direposisi ya, terdekat dari sini, atau kita nunggu setelah ada tanda-tanda pembalikan. Dua posisi kita bisa dapatkan peluangnya di hari Jumat untuk Euro USD. Di pound sterling sekarang, di pound sterling kita masih menandai di sini. Bergerak turun kemudian naik. Di sini ada lingkaran warna hijau sebagai bentuk ini area uji juga. Ketika dia ditutup lebih rendah, maka tentu akan berpeluang kembali memantul atau akan koreksi lagi. Namun jika sudah lebih tinggi, maka berpeluang akan berlanjut. Dari posisi awal kita menempatkan posisi buy-nya di 1.30727 ya, dengan targetnya yang cukup tinggi. Kemudian di awal tidak ada pergerakan sampai di sana, yang ada adalah sell-nya ya, yang ada adalah pembalikan. Kemudian berada di area koreksi, tidak sampai menembus area koreksinya, maka kembali memantul jika ada tanda di sana. Ada loss momentum, ada rejeksi, kita bisa memperkirakan berada di lebih dari setengah dari merah, berpeluang akan kembali naik. Posisi sell bukan lagi di sini karena sorry ya. Posisi sell kita pertama dapat di sini. Tersentuh di 1.30493 dan kita merecovery di kira-kira 60 sampai kalau di pound sterling 100 sampai 150. Jadi kira-kira 100 itu di kisaran di sini. Nah, ini untuk recovery-nya. Apakah menggunakan yang pertama, kedua, ketiga adalah pilihan kembali lagi. Sekali lagi, yang jelas tujuannya adalah memperkecil tingkat kerugian dan kita lebih cepat exit dari marketnya. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, maka kita exit di sini dan kita baru akan menempatkan posisi lagi. Baru menempatkan posisi lagi setelah struktur itu terbentuk yang kedua. Artinya sudah berada di struktur yang akan bergerak naik. Di mana kita menempatkan bisa di sini. Atau bahkan kalau kita sudah melihat tanda di sini, maka kita bisa pending dengan jarak yang kita sudah tentukan ya. Lebih dari setengah, berarti kira-kira di sini. Ya, tidak perlu menunggu harus di angka pips yang kita hitung, tetapi kita lebih melihat pada sisi teknikalnya. Sehingga di exitnya tetap kita bisa recovery dengan baik. Dan yang kedua, kita bisa menempatkan posisi setelah retest gagal dan terkonfirmasi bisa lebih dari setengah warna merah. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya untuk beberapa pairnya. Kemudian kita lihat di Bitcoin-nya ya. Di Bitcoin-nya kita perkirakan akan turun di hari Jumat kemarin ya. Kalau kita lihat ini juga sempat koreksi sampai di sana dan kembali bergerak turun ya sampai di sini. Ya, tinggal kita memainkan bagaimana cara kita menempatkan posisi dan melakukan antisipasi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang berarti untuk selalu memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik untuk kepentingan kita sendiri ya, bukan untuk kepentingan orang lain. Kita kembali ke XAU, kembali ke emas. Hari ini ada sedikit lompatan, ada gap kecil. Apakah ini akan berlanjut turun atau justru nanti akan kembali naik?
Ya, hari Minggu kemarin mungkin ada pergerakan yang cukup signifikan di marketnya sehingga ada lompatan di sana. Kita coba untuk melihat dari sisi time frame dulu, time frame weekly-nya. Di time frame weekly-nya mengindikasikan adanya tanda-tanda akan bergerak turun ya. Di H4 kita lihat yang terdekat sama ada petunjuk tanda-tanda turun berada di area resistennya. Tinggal kita mencari triggernya nanti di H1-nya ya. Kita lihat di situ apakah nanti akan lebih rendah break dari area itu atau justru akan memantul di situ ya. Jadi kita tandai di area itu adalah area pentingnya untuk nanti kita jadikan sebagai area uji ya. Di situ apakah mampu dia bergerak turun atau bahkan akan memantul ke atas. Kalau kita simulasikan dari yang sederhana yang terdekat di sini, ini sudah terpenuhi dari tren naiknya sehingga saatnya untuk kembali nanti akan bergerak turun. Simulasinya seperti ini. Kita akan menguji nanti di area retracementnya mampu enggak di sana. Kemudian akan kira-kira seperti ini dan terkoreksi lagi, retest kembali bergerak turun. Ya, terkait dengan jaraknya tidak persis mesti begitu. Intinya simulasinya akan terjadi seperti ini. Lebih condong kemana? Lebih condong akan bergerak turun ya, tapi akan naik dulu. Jangan lupa naiknya nanti kita uji di retracementnya, kira-kira di situ ya kita tandai. Sehingga kita bisa memanfaatkan dulu untuk buy-nya. Kita bisa manfaatkan sampai di area koreksinya. Baik di 2650 43. Kemudian targetnya berada di swingnya. Kira-kira di sini. Kita ambil jarak tidak terlalu jauh di antara gap yang ada ya, di antara gap yang ada. Kemudian nanti kita akan uji di area target itu sebagai resisten ya, sebagai area uji di atas. Kalau dia tidak break, dia akan kembali seperti yang kita gambarkan. Kalau dia break akan masuk di target selanjutnya ya, berada di kisaran, kita agak naikkan sedikit sentuhannya di sebelah kiri biar semuanya kena. Kira-kira kita akan targetkan yang kedua di 2662 dulu ya. Tidak usah terlalu muluk-muluk untuk hari ini, cukup di kisaran di situ. Untuk daily range kita perkirakan hari ini maksimum di ya 2671. Untuk jenuh beli kita perkirakan di 2671. Tadi targetnya 2665, 2656.13, kemudian 2662, 2662.20 dan jenuhnya di 2671. 2671 poin sekian. Sementara sesuai dengan yang kita simulasikan di awal, kita melakukan posisi sell-nya ya, mungkin karena pergerakan ini sudah cukup signifikan ya, kita agak turunkan sedikit.
berada di 2640 untuk selnya 2640.62. Kemudian berikutnya untuk target yang terdekat kita tempatkan di kira-kira 2633 dan selanjutnya di banyak sentuhan di bawahnya. Kita juga akan ukur, jangan terlalu jauh. Oke, ini untuk target yang pertama di 2633.26. Kemudian target selanjutnya berada di 2626 ya. 2626.38 sekalipun tidak terlalu jauh, tapi untuk satu hari sudah lebih dari cukup ini. Kita menyesuaikan bagi teman-teman yang menggunakan trading harian. Untuk yang swing tentu akan berbeda ya. Ini untuk harian saja. Daily range untuk yang hari ini ya, jenuh jual kita perkirakan maksimal di sini 2617 poin sekian. Yang di atas tadi kita lihat nanti kalau dia break ke area retrace-nya maka bisa terjadi seperti ini. Kemudian akan retest dan kalau di area retest tidak bisa ditutup lebih rendah akan kembali bergerak naik. Ini simulasi awal karena belum banyak terbentuk candlenya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan candle nanti yang sudah terbentuk, kemudian kita baca, kita amati masuk di kategori yang mana, apakah dia akan memantul di area pentingnya, apakah ada trigger yang muncul untuk kita tanda entry itu. Nah, kita bisa gunakan secara langsung atau kita bisa merencanakan dari awal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa kita sampaikan sebagai pandangan. Jangan ditelan mentah-mentah sebagai signal yang nanti serta-merta diikuti angkanya, karena semuanya relatif tergantung sudut pandangnya seperti apa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.